Jadi hari ini ya, apa yang saya pahami tentang MLM apabila saya bermula ya 23 tahun yang lalu adalah suatu yang kalau tidak pandai menjual maka tidak dapat berjaya ya. Namun setelah mengikuti sistem pendidikan Elken ya, sistem Elken telah membantu ya untuk menerapkan satu kefahaman MLM yang mungkin ya tidak ada di luar sana. Maka itulah sebab ya hari ini kita memahami MLM itu adalah satu rangkaian ya, satu rangkaian yang harus kita bina. Ya, tetapi rangkaian yang kita bina itu haruslah mempunyai pengetahuan. Ya, dan pengetahuan itulah sebenarnya yang mengukuhkan rangkaian kita. Dan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan produk yang ada dalam serikat kita. Ya, maka dengan itu kita membina rangkaian pengguna. Lagi besar rangkaian pengguna kita, lagi tinggilah jualan kita. Maka inilah tindakan 3S kita setiap hari, yaitu mengembangkan rangkaian pengguna supaya meningkatkan jualan kita pada setiap masa. Ya, jadi hari ini ya, kenapa konsep kesehatan ini penting? Sebab ancaman penyakit. Ya, kalau dulu kita hanya bercerita tentang kesan ya, cancer setiap tahun, diabetik, ya, masalah jantung, ya. Tapi kini kita berhadapan dengan lebih teruk lagi. Ya, tetapi case cancer ini, diabetik dan jantung tidak hilang, dia masih berada di situ. Ya, jadi coba kita lihat ya pada ketika kita hanya berdepan dengan penyakit kronik, 10 penyebab utama kematian dunia. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang selalunya yang kita takuti. Ya. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan satu masalah pandemik. Ya, satu masalah penyakit yang memerlukan kefahaman yang sangat-sangat penting, terutama sekali dalam konsep MRT. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya, pandemik COVID-19 ini sebenarnya adalah satu yang sangat-sangat memberi tekanan kepada kita hari ini, sebab kita tahu bahwa penyakit ini atau serangan virus ini masih belum ada obat lagi. Ya, maka dengan itu, apakah sebenarnya jawaban yang diterangkan oleh para pakar di seluruh dunia ialah meningkatkan sistem imun tubuh badan kita untuk menentang virus ini. Ya, jadi itulah hari ini kefahaman yang mati itu amat perlu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak dapat mengelak. Ya, di mana sahaja kita berada, kita perlu menekankan tentang SOP. Karena di mana saja ada orang, di situ juga masalah dia. Tetapi dalam konteks ini pula, ya, dalam konteks kita menyebarkan konsep mati ini, ya, di mana ada orang di situlah potensi kesehatan. Ya, jadi tugas kita sebenarnya adalah untuk menyebar konsep kesehatan ini, sebab kita mau, ya, semua kita sehat. So tidak kira sebenarnya hari ini kedudukan kita, bangsa, agama, jentina, umur, pendapatan, atau keadaan keuangan, masalah adalah sama. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan pada hari ini? Bukan saja ya tidak dapat mengelakkan diri dari realiti, malah perlu menghadapi realiti yang kejam ini. Ya, kita tidak dapat lari. Ya, maka dengan itu, ya kita memerlukan cost ya yang tinggi. Ya, tetapi perbelanjaan ya sekarang kita sudah berhadapan dengan bermacam-macam penyakit. Ya, tetapi penyakit yang kita hadapi hari ini sebenarnya memerlukan cost. Ya, jadi cost perubatan hari ini dibandingkan dengan pendapatan kita, ya, kita semua tahu, ya, bahwa cost itu sangat tinggi dan kita tidak dapat, ya, menampung semua perbelanjaan itu. Ya, coba kita lihat di sini, ramalan jumlah pembelanja perubatan Indonesia dia meningkat ya, kepada kadar 12%. Ini adalah mengikut laporan daripada Frost and Sullivan. Ya, jadi kalau kita melihat sebelum ini, sebelum pandemik, ya kita punya perbelanjaan
tentang kesehatan ataupun perubatan sudah pun melebihi pendapatan kita. Ya. Dan hari ini ya kos-kos sudah pastinya sudah meningkat. Ya. Dan ketika ini ya kita berhadapan dengan pandemi, kita juga berhadapan dengan kehilangan pekerjaan. Ya. Mengikut ya kerajaan di sini ya 8 juta pekerja berdepan kehilangan kerja jika PKP ini berterusan, dan kita sudah melalui PKP ini hampir 2 tahun ya. Jadi di manakah kita hari ini? Kita berada dalam persimpangan jalan ya. Apa yang perlu kita lakukan? Ini adalah jawaban yang perlu kita jawab semua ya. Jadi ambil keputusan untuk teruskan kehidupan kini, akhirnya mencapai apa? Ya, kita mungkin berhutang seumur hidup, krisis kesehatan tidak selesai. Ya, sebab apakah sebenarnya tindakan yang kita lakukan itu bukanlah penyelesaian kepada kesehatan. Jadi kita perlu melakukan sesuatu, buat pilihan yang bijak. Ya, buat keputusan demi masa depan kehidupan kita dan keluarga. Ya, kita memerlukan ya penyelesaian. Ya. Jadi Anda ada pilihan bermula kehidupan baru hari ini juga dan mendapat kesehatan dan peluang pada masa yang sama. Jadi inilah sebenarnya yang kita dapat perolehi bersama dengan Serikat Elken ya, memberikan kita kedua-dua sekali. Ya. Jadi apakah yang amat perlu sekali dalam kita ya memulakan kerjaya dalam industri MLM? Sebab kita tahu ya, dalam industri MLM ini kita sebenarnya ditekankan untuk melakukan kerja bercerita, berkongsi. Ya, kalau dulu selalu kita dengar buka mulut buka kedai. Maksud dia ialah kita berkongsi ya kepada semua. Ya, produk yang kita ada, beri kefahaman, maka sebenarnya kedai kita sudah buka. Ya, jadi apa yang perlu kita ceritakan adalah satu konsep. Ya, satu konsep yang diasaskan oleh seorang pakar yang bernama Dr. Linus Pauling, seorang pemenang hadiah Nobel sebanyak 2 kali. Dan sebenarnya kini, ya konsep ini adalah satu mata pelajaran yang wajib di 2 buah universitas yang terkemuka di Amerika, yaitu di University of California, Berkeley. Ya, dan kita sebenarnya sangat-sangat bertuah di Elken karena kita ditekankan dengan kefahaman ini. Ya, so, apakah sebenarnya kefahaman itu? Kefahaman MRT ini adalah satu kefahaman menyeluruh tentang keperluan tubuh badan kita. Ya, yaitu satu kefahaman di mana kita dapat memahami tentang bagaimana terapi menyeluruh yang dapat memberikan kita kesehatan karena ia memberikan manfaat kepada sel-sel badan kita. Ya, jadi pada hakikatnya walaupun kita tidak sakit, ini tidak bermakna Anda sehat. Daripada segi fakta, ya, terdapat kira-kira 99,9% individu berada dalam keadaan separuh sehat. Tetapi karena kita masih boleh berjalan, maka kita menganggap bahwa kita ini tidak sakit. Ya, jadi jika keadaan ini berterusan, satu jangka masa yang lama, ia akan mencetus berbagai jenis penyakit kronik. Ya, jadi tanda-tanda hari ini kita sudah pun karena terbiasa dengan gejala-gejala ini, maka kita sudah sendiri menerjemahkan. Tetapi penerjemahan kita tentang gejala itu sudah tidak betul. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada gejala seperti sejuk kaki dan tangan, sesak nafas, ini sebenarnya adalah tanda-tanda kita mempunyai masalah yang berkaitan dengan jantung. Tetapi biasanya kita menganggap bahwa perkara ini biasa. Ya, apabila kita mempunyai masalah radang paru, selalu batuk, selisma, gatal-gatal, kerongkong, ya kadang-kadang kita menyalahkan kacang. Saya baru makan kacang, maka itulah saya merasakan gatal-gatal ini. Apabila kita selalu haus, ya sebenarnya kita sedang menghadapi masalah diabetik. Tetapi kadang-kadang kita buat alasan bahwa karena 1 hari saya tidak minum. Ya, apabila kita mempunyai masalah perut yang kembung, gastritis, ya, tiada makan, tiada selera makan, ya, sebenarnya kita sudah berhadapan dengan masalah usus atau
gastrik, tetapi kita sudah menganggapan bahwa 2-3 hari ini memang saya tidak kuat makan. Mungkin karena saya terlalu banyak makan. Ya, kita mempunyai banyak alasan sendiri, ya, terjemahan sendiri. Ya, air keruh, sakit pinggang, ya, kita menyalahkan perkara-perkara yang lain. Ya, apabila kita punya sendi merasa ketat, ya, sakit lengan, pinggang dan bahu, sebenarnya kita sudah berhadapan dengan artritis. Ya, dan kita merasakan bahwa ini adalah disebabkan oleh sesuatu. Mungkin kita angkat berat kah, ya. Dan apabila kita selalu marah-marah, ya, tidak sabar, mudah marah, mudah merasa letih, semua ini sebenarnya itu adalah tanda ada berkaitan dengan masalah radang hati. Tetapi kita selalu menganggap bahwa ini adalah karena begitulah, ya, sikap dia selalu marah. Ya, maka kita abaikan. Ya, bila kita mempunyai masalah hipertensi, paras kolesterol yang tinggi, ini akan mengakibatkan sebenarnya serangan angin akbar. Tapi kita tidak begitu memberi perhatian, ya, karena kita merasakan bahwa kita ada obat. Ya, apabila kita merasakan susah untuk buang air besar, ya, ataupun selalu buang ada cerit perut atau kemung perut, ya, kita tidak memikirkan bahwa itu adalah ada kaitan atau berkaitan dengan masalah usus, ya, dan seterusnya. Berat badan menurun, selalu demam, ya, tidak bermaya, ya. Ini adalah tanda bahwa kita sebenarnya berhadapan dengan masalah yang lagi teruk, yaitu kanker. Ya, jadi kita selalu yakin karena saya ada duit, maka saya dapat menyelesaikan semua itu, ya, karena kita percaya bahwa obat itu adalah satu-satunya cara untuk menangani masalah-masalah kesehatan kita. Tapi adakah ini benar? Adakah obat berkesan terhadap tanda-tanda seperti saat ini? Mungkin, tetapi hanya untuk menghilangkan kesakitan untuk sementara saja. Ya, dia tidak akan mengobati secara mendalam. Seperti contoh, apabila kita kesakitan badan dan kita makan paracetamol dan hilang sakit itu, bukan bermaksud kita sudah sehat. Ya, sebab obat itu semua kita tahu bahwa ianya hanyalah pembunuh kepada sakit itu atau painkiller. Penyebab utama dia masih di situ. Ya, jadi ini adalah perkara yang harus, ya, kita paham. Ya, jadi hari ini tanpa obat saya pakai dokter. Ya, kita mencari dokter, kita mencari semuanya. Sebenarnya kita mencari di mana obat yang boleh membantu kita. Ya, sebenarnya, ya, kajian para pakar mendapati bahwa dokter yang sebenarnya adalah daya pertahanan badan kita, imun sistem kita. Itulah sebenarnya dokter kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan daya pertahanan badan kita yang dihadiahkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi daya pertahanan badan kita itu harus dijaga, harus dipertingkatkan, ya, melalui pemakanan. Ya, tidak ada cara lagi untuk kita dapat mempertingkatkan imun sistem kita, melainkan dengan cara pemakanan yang betul, dengan cara hidup yang sehat. Ya, jadi kita harus paham, ya, daya pertahanan badan kita ini pula adalah satu perkara yang harus kita latih. Ya, dia tidak boleh jadi kuat dalam 1-2 hari. Dia memerlukan masa, ya, untuk dia jadi kuat. Ya, maka ini adalah kefahaman yang penting. Tetapi kefahaman, ya, bagaimana ya dapat dipertingkatkan, bagaimana sistem pertahanan ini dapat kita kuatkan adalah daripada cara pemakanan kita, ya, cara hidup kita. Ya. Jadi hari ini, ya, apabila kita berada dalam keadaan yang sakit atau sakit, apakah yang biasa kita lakukan? Kita mencari rawatan perubatan, ya, yaitu sasaran rawatan mendiagnosis simptom penyakit. Ya, hari ini ramai orang yang membeli alat-alat untuk mendiagnosis simptom. Tetapi adakah mendiagnosis itu dapat menyelesaikan masalah? Ya, kaidah rawatan menghapuskan sumber dan membendung simptom. Bila simptom itu hilang, kita berpikir bahwa ianya kita sudah tidak sakit lagi. Ya, tempo rawatan selepas sakit, ya, kita akan berhenti makan obat apabila kita rasa bahwa kita sudah merasa sehat, ya. Dan medium dia ialah makan obat. Dan kita tahu juga kesan sampingan apabila kita makan obat secara jangka masa yang lama, ya. Jadi kesan dia ialah masalah akan timbul
kembali dan meninggalkan kesan sampingan. Ya. Jadi apakah sebenarnya penyelesaian dia? Ya, seharusnya kita memahami tentang konsep pengurusan kesehatan yang menyeluruh. Inilah pendekatan sebenarnya. Ya, jadi apakah yang diperlukan untuk kita sehat? Kita harus memahami tentang terapi semula jadi, bukan rawatan perubatan. Ya, tetapi kalau sudah sakit, kita harus berjumpa dengan perubatan juga. Ya, tetapi untuk menjauhkan daripada rawatan perubatan, kita harus memahami ya terapi semula jadi yang selalu mementingkan menjaga kesehatan, yaitu melalui konsep perawatan, memelihara, mencegah, dan merawat. Ya, kita harus memelihara kita punya sistem badan supaya sistem badan kita itu dapat mengawal ataupun dapat melawan jangkitan, dan pada masa yang sama ia juga dapat membantu untuk merawat, ya, mencari punca penyakit. Ya, ini adalah sasaran. Ya, dan kaidah rawatan ialah menyubur dan memperbaiki sel. Inilah sahaja yang dapat kita lakukan. Itulah dalam konsep MRT kita diterangkan tentang menyubur dan memperbaiki sel. Sebab sel ini ya melakukan proses perbaikan sendiri atau regenerasi sendiri ya mengikut masa. Ya, kalau kita bercerita tentang tisu kita, kulit kita setiap 28 hari, ini dijelaskan dalam konsep MRT. Kalau kita bercerita tentang sel cair darah kita, cair badan kita setiap 120 hari. Dan kalau kita bercerita tentang sel yang keras, ya, dia melakukan pembaharuan setiap 8 hingga 10 tahun. Ya. Jadi kita sebenarnya bukan menunggu sudah sakit baru kita melakukan semua ini. Ya, sebelum sakit dan selepas sakit, setiap masa sebenarnya kita mengamalkan terapi ini dengan membekalkan badan kita dengan pemakanan yang betul. Ya, jadi apakah yang diperlukan untuk kesehatan? 3 elemen yang selalu ditekankan dalam konsep kesehatan untuk kita sehat ialah makanan yang sehat, oksigen itu bersenam, dan air yang bersih. Ini adalah 3 elemen yang ditekankan. 3 perkara saja. Ya, kalau kita dapat ya makanan yang sehat, makanan yang seimbang. Kalau kita dapat melakukan senaman untuk mendapatkan oksigen, kalau kita dapat air yang bersih, maka kita sebenarnya tidak ada sebab kenapa kita boleh jatuh sakit. Sebab inilah yang disarankan untuk kita sehat. Jadi kita ikut apa yang telah disarankan oleh para pakar tentang bagaimana untuk kita menjalankan terapi semula jadi untuk sehat. Ya, jadi kesan dia sel disuburkan pada setiap masa, fungsi organ ke tahap optima dan memperoleh kesehatan yang menyeluruh, ya, di mana ia akan membawa kepada peningkatan sistem pertahanan badan kita. Ya, jadi hari ini kita syukur bertuah, ya. Kenapa? Karena kita memahami tentang satu konsep yang mana sebenarnya diasaskan atau diperkenalkan, ya, ataupun kajian yang dilakukan pada tahun 1975 ya, di mana Parlemen Amerika sebenarnya dalam menubuhkan satu jawatan kuasa pendidik nutrien untuk mengkaji nutrien dan elemen yang diperlukan oleh manusia. Kenapa? Sebab keadaan masa kini di mana umur manusia semakin lama semakin pendek. Ya, kita memahami ini. Ya, tetapi kita tidak tahu kenapa. Maka disitulah sebenarnya ya, kajian telah dilakukan yang diketuai oleh Dr. Linus Pauling selepas 2 tahun menjalani dengan teliti sebuah laporan 5.000 buku surat telah disiarkan. Maka apakah sebenarnya yang menyebabkan kita sakit? Penyebab kita sakit ialah nutrien yang tidak seimbang. Ya, daripada masalah nutrien tidak seimbang ini yang menyebabkan ketidaknormalan metabolik peringkat seluler, peringkat sel. Sel kita tidak dapat berganti. Dan inilah yang menyebabkan penyakit kronik modern. Ya, maka apa yang diperlukan ialah sel, nutrien sel dan metabolik sel adalah cara rawatan yang paling menyeluruh. Itu sahaja jawaban kepada masalah kita. Ya, jadi Dr. Linus adalah seorang pemenang hadiah Nobel sebanyak 2 kali dan beliaulah sebenarnya yang membawa kaidah rawatan melalui pemakonan dalam terapi pembaharuan molekul dan akan menjadi aliran utama ya dalam dunia perubatan abad ke-21. Dan kini konsep beliau ini sangat-sangat penting ya untuk kita mengatasi atau melawan apa yang kita hadapi pada hari ini. Jadi apakah sebenarnya terapi pembaharuan molekul?
Ya, terapi itu adalah satu proses, ya, rawatan tanpa menggunakan obat. Sebab di akhir kita bukan menjual obat di sini. Kita sebenarnya mempromosikan pemakanan, ya. Dan apabila kita melakukan terapi, ya, kita sebenarnya tidak dapat memberi anggaran berapa lama. Sebab badan kita yang bertindak balas kepada makanan yang kita makan itu. Ya, berbeza dengan obat. Obat bertindak balas ke atas badan kita, tetapi terapi kita bertindak balas dengan makanan itu. Jadi contohnya kalau kita masih muda sudah pastinya tindak balas itu lebih cepat daripada mereka yang sudah berumur, ya. Dan ilmu pengurusan sendiri. Itulah sebab apabila kita paham MRT, kita tahu bahwa apabila kita mempunyai masalah usus, kita tahu produk apa yang kita perlu gunakan. Ya, apabila kita mempunyai tekanan darah yang tinggi, kita tahu apa produk yang kita perlukan. Dan ini ada satu proses di mana apabila terapi itu berlaku pada tubuh badan kita, maka pencegahan penyakit secara berterusan akan berlaku. Ya. Dan pembaharuan itu sebenarnya adalah satu proses di mana sel lama itu berganti kepada sel baru, ya, atau pembersihan. Ya, bila kita dapat gantikan sel yang baru itu, kita mendapat sel yang baru. Ya, jadi pembaharuan metabolisme sel yang abnormal dan memastikan sel putih dan juga dapat berfungsi seperti sedia kala. So, inilah pembaharuan atau pembersihan. Ya, jadi terapi pembaharuan molekul seterusnya, yaitu bila kita merujuk kepada molekul itu adalah sel badan kita yang membentuk tubuh badan kita. Ya, merupakan badan manusia ini adalah terdiri lebih kurang 60 triliun sel. Ya, so apabila metabolisme sel itu terganggu, maka puncak penyakit utama kepada seseorang itu bermula. Ya, jadi langkah utama untuk mencegah penyakit adalah dengan memenuhi keperluan sel. Dan apakah keperluan sel itu? Ya, di sini kita akan uraikan apakah sebenarnya keperluan sel itu, yaitu pemakanan, oksigen, air turin, dan kesehatan rohani. Ya, tetapi persoalan di hari ini, kenapa saya sakit? Bagaimana saya sakit? Ya, dari mana saya mendapat semuanya penyakit? Ya, sebelum ini kita berhadapan dengan 6 faktor utama yang menyebabkan kita sakit. So, apakah penyakit itu? Yang pertama ialah pemakanan tidak betul. Ya, kita selalu menyangka bahwa makanan yang sedap itu adalah makanan yang sehat. Tidak. Ya, makanan yang betul itu adalah makanan yang penuh dengan khasiat. Ya, dan kita juga berhadapan dengan pencemaran udara. Ya, pencemaran air, ya, tekanan harian, ya, kurang bersenam. Ya, hari ini ramai yang bersenam, cukup bersenam, tetapi di waktu malam. Bayangkan, ya, berapa banyak ya karbon dioksida yang kita sedut ya apabila kita bersenam di waktu malam. Tapi masih ramai yang bersenam di waktu malam. Sehinggalah mungkin paru-paru dia berair. Ya, gaya hidup yang tidak sehat. Ya, jadi ini adalah masalah yang kita hadapi. Sebelum ini, tetapi hari ini kita berhadapan dengan pandemi. Ya, yang disebabkan oleh kuman. Dan kuman ini tidak akan berhenti mutasi. Itulah hari ini kita bercerita tentang varian E, alpha, beta, semua ini. Ya, dan kini kita berhadapan dengan satu lagi masalah, yaitu lambda. Ya, jadi apa yang diperlukan oleh sel sebenarnya ialah makanan yang betul, oksigen yang betul, yaitu bersenam, ya, air yang turin, dan kesehatan yang rohani. Ya, jadi penyelesaian kepada keperluan ini adalah melalui 4 langkah MRT yang sudah sedia ada, yang ditekankan oleh Elkan selama ini, yaitu pemakanan adalah daripada pemakanan yang seimbang. Oksigen adalah daripada meningkatkan pengembalan oksigen. Dan sepatutnya apabila kita mendapat pemakanan seimbang dan oksigen ini, kita harus juga melihat kepada pembersihan usus. Ya, dan usus ini bukan sahaja dibersihkan, tetapi pada masa yang sama mengembalikan suasana, ya, flora di dalam usus kita, yaitu mengembalikan nisbah bakteria dalam usus kita, dan seterusnya pelarasan kepada kesehatan kita. Ya, jadi ini sebenarnya adalah gambaran, ya, gambaran kepada MRT ringkas, yaitu kesehatan manusia bermula daripada sel. Ya, so, apabila kita terlalu terdedah kepada racun, maka timbullah penyakit kita. Jadi apabila sel ini didedahkan pula dengan pemakanan atau khasiat, dengan melalui 4 langkah, kita akan dapat kesehatan. So, kenapa sakit? 6 faktor. Bagaimana mau sehat? 4 langkah. Itulah sebenarnya ringkasan kepada MRT. Jadi apabila kita melihat seseorang itu sakit, dia sudah berhadapan dengan 6 faktor. Tapi untuk mengembalikan kesehatan, kita sarankan 4 langkah. Ya, jadi mengecapi badan yang sehat bermula dari sel. Ini adalah sangat penting. Ya, jadi 4 langkah MRT yang mesti
kita paham ya pembetulan makanan, pengembalian oksigen, ya, pembersihan usus dan pelarasan pemakanan kita, pelarasan kesehatan kita. Jadi apakah langkah pertama yang harus kita lakukan? Itu ialah pembetulan kepada makanan kita, ya. Dengan ancaman kesehatan yang disebabkan oleh dehidrasi, 99% daripada populasi mengalami nutrisi. Jadi ini adalah sangat penting kita